Halo, selamat pagi buat anak bapak semua. Jumpa lagi dengan Pak Sugi. Sebelumnya terimalah salam, namo buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kabarnya anak bapak semuanya sangat luar biasa. Gimana setelah 1 minggu belajar online? Senang atau tidak? Ada yang belum dimengerti atau tidak? Kalau belum, bisa WA ke Bapak ya. Kalau sudah, luar biasa. Di pagi hari ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1 dan 2 apa aja Pak isinya? Untuk lebih jelasnya, mari kita tengok bersama-sama. Di pembelajaran awal, kita akan belajar tentang wawancara. Ada yang sudah tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tersebut harus menggunakan kosakata yang tepat. Tujuannya agar narasumber mudah memahami pertanyaan kita. Ini Bapak ada sebuah bacaan. Pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Anak Bapak bisa buka buku penanya halaman 29. Mari kita membaca bersama-sama. Saat ini Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 20 cm dan berat badan Jonas 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Kita masuk ke paragraf kedua ya. Jonas mulai merangkak pada usia 10 tahun. Pada saat usia 12 bulan, Jonas mulai belajar berjalan. Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibu Jonas selalu mengawasi Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Nah, itu ada sebuah bacaan bahwa Jonas itu mengalami pertumbuhan. Ya, di masa kecil, setelah lahir, dia belajar merangkak. Setelah merangkak, dia berjalan. Dan berat badannya sama tinggi badannya pun semakin bertambah dari waktu ke waktu. Itu menandakan Jonas mengalami pertumbuhan. Bapak lanjutkan. Ini ada tugas buat anak Bapak. Silakan mengerjakan latihan halaman 34 nomor 1 dan 2. Dikerjakan di buku tematik 2 ya. Setelah kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan Jonas, kita akan belajar penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan. Penjumlahan dengan teknik menyimpan hampir sama dengan penjumlahan yang kemarin, tetapi ada perbedaannya. Jika dia lebih dari angka 9, yang ditulis hanya angka belakangnya saja dan angka depannya disimpan di atasnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak ada contoh ya. Di sini Bapak mempunyai contoh soal ya. 2156 ditambah 1227. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita tengok bersama-sama. Nah, masih sama ya dengan penjumlahan biasa yang kemarin. Nah, perbedaannya nanti anak Bapak bisa nampak. 6 ditambah 7 hasilnya
13. Kita tulis 3-nya di bawah. Nih, perhatikan kursor di samping. Dan satunya kita taruh di atas yang depannya sini ya. Kita jumlahkan. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 2, berapa? Ya, 8. Dia tidak lebih dari angka 9, jadi tidak mempunyai simpanan. Kita lanjutkan ke depannya. 1 ditambah 2, 3, 2 ditambah 1, 3. Jadi 2156 ditambah 1227 hasilnya adalah 3383. Gimana? Anak Bapak sudah paham? Kalau belum paham atau yang sudah paham tidak masalah. Kalau yang belum paham, Bapak ada contoh lagi. Perhatikan. 2930 ditambah 1170 hasilnya titik-titik. Cara pengerjaannya sama dengan teknik yang tidak menyimpan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Kita tulis 0-nya saja, satunya disimpan di atasnya. 1 ditambah 9 hasilnya 10, ditambah 1 lagi hasilnya 11. Dia punya simpanan 1, ditaruh atas. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi 2930 ditambah 1170 hasilnya adalah 4100. Gimana? Anak Bapak sudah paham kan? Kalau sudah paham, ini ada latihan untuk anak Bapak. Silakan mengerjakan latihan halaman 33. Nomor 1 ABCD, nomor 2 ABC saja. Dikerjakan di buku pena ya nak. Dikerjakan di buku pena ya nak. Setelah belajar matematika, kita akan belajar tentang menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Anak Bapak pastinya sudah tahu, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah mata rantai yang membentuk lingkaran. Contoh pengamalan sila kedua adalah menghargai keberagaman. Keberagaman ini dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Contoh keberagaman yang ada di sekolah, ada teman yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ada teman yang tinggi dan juga ada teman yang pendek. Ada juga teman yang suka bermain mobil-mobilan, ada yang suka membaca dan suka ada bermain boneka. Keberagaman itu artinya perbedaan yang membedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, atau membedakan teman kita dengan diri kita sendiri. Manfaat sikap bersatu di lingkungan sekolah adalah tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga, saling membantu jika mengalami kesulitan. Yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Manfaat bersatu dalam lingkungan ada 4 ya nak. Tadi Bapak sudah membacakan. Setelah mengetahui manfaat bersatu dalam lingkungan, ini tugas lagi buat anak Bapak. Silahkan dikerjakan halaman 35 dan 36 nomor 1 sampai 4. Untuk tugasnya dikerjakan di buku pena saja ya. Nah, selesailah pembelajaran kita di pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tadi ada sebuah bacaan tentang pertumbuhan Jones, di mana Jones ini mengalami pertumbuhan. Dia kecil, dia belum bisa berjalan, dan berat badannya pun masih ringan. Lambat laut dia bisa berjalan dan berat badannya naik. Itulah pertumbuhan dan perkembangan Jonas.
Setelah itu kita belajar matematika. Belajar apa tadi matematikanya? Dia belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Setelah belajar matematika, kita belajar juga tentang keberagaman di lingkungan sekolah. Tadi Bapak sudah menjelaskan manfaat keberagaman di sekolah, macam-macam keberagaman di sekolah. Semoga apa yang Bapak sampaikan di pagi hari ini dapat memotivasi dan mendorong anak Bapak supaya memiliki pengetahuan yang luas, yang kelak nanti akan berguna untuk anak Bapak sendiri, untuk orang tua, dan untuk semuanya. Bapak akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.